Halo, pada video kali ini saya akan membahas fungsi logaritma. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sifat-sifat logaritma. Oleh saya, Memona. Nah, sebelum kita ke sifat-sifat logaritma, saya akan bahas sedikit tentang definisi logaritma. Yaitu, A logaritma B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Nah, di sini A ini disebut sebagai basis ya, bilangan pokok atau yang sering disebut basis. B di sini adalah numerus dan C adalah hasil dari logaritma. Maka kalau ada nanti A logaritma B sama dengan C, konsep berpikirnya itu adalah numerus sama dengan basis pangkat hasil. Ini dia. B sama dengan A pangkat C. Dengan ketentuan A atau yang namanya basis itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dan B yaitu numerus harus lebih besar dari 0. Nah, kita bahas sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A logaritma A sama dengan 1. Kalau kita lihat bentuknya, basis dan numerus di sini sama. Kalau basis dan numerus sama, maka hasilnya adalah 1. Kita akan coba buktikan, kita kembalikan ke definisinya tadi ya. Jadi di sini definisinya, konsep berpikirnya adalah numerus A sama dengan basis pangkat hasil. A sama dengan berarti di sini A pangkat 1. Benar ya? Maka terbuktilah bahwa A logaritma A itu sama dengan 1. Kita ambil contoh. 3 log 3 tambah 4 log 4 tambah log 10. Nah, di sini kalau kita lihat 3 log 3, basis dan numerusnya sama, maka 3 log 3 sama dengan 1. Berdasarkan sifat yang pertama tadi. Terus, tambah 4 log 4, 1, tambah log 10. Nah, di sini numerusnya adalah 10. Basisnya berapa? Basisnya ingat, kalau tidak dituliskan artinya basisnya 10. Maka 10 log 10 sama dengan 1. Hasilnya ini adalah 3. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua. A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah, di sini basisnya sama-sama A. Ya, itu dia tadi harus syarat yang pertama, kita lihat basisnya harus sama. Kemudian di sini jumlah. Kalau dijumlah berarti di sini hasilnya adalah A log B kali C. Kalau penjumlahan menjadi perkalian B kali C. Kita ambil contoh. 6 log 2 tambah 6 log 18. Nah, kalau kita selesaikan satu persatu, 6 log 2. Konsep berpikirnya ini 6 log 2 adalah 2 sama dengan 6 pangkat berapa? Kan gitu ya, berdasarkan definisi. Nah, sekarang kita cari 2 sama dengan 6 pangkat berapa ya? Nah, susah ya. Nah, gitu juga untuk 6 log 18. Ya kan, 18 itu 6 pangkat berapa? Susah ya. Maka kita gunakanlah ini menggunakan sifat yang kedua, yaitu apa? Kita lihat dulu di sini syaratnya tadi ya. Basisnya sudah sama-sama 6. Kemudian di sini penjumlahan, maka ini menjadi 6 logaritma 2 kali 18, menjadi perkalian di sini ya. 2 kali 18 itu adalah 36. Maka 6 logaritma 36. Berapa 6 logaritma 36? Konsep berpikirnya tadi adalah 36 itu sama dengan 6 pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Maka ini hasilnya adalah 2. Oke, kita masuk ke sifat yang ketiga. A log B kurang A log C sama dengan A log B per C. Nah, di sini kalau dia pengurangan, numerusnya di sini adalah pembagian. Jadi B per C. Kita ambil contoh. 3 logaritma 81 dikurang 3 logaritma 27. Nah, kita lihat dulu soalnya ini. Ini basisnya sudah sama, yaitu 3 ya. Kemudian di sini pengurangan. Maka ini menjadi 3 logaritma 81 per 27. Hasilnya adalah 3 logaritma 3 sama dengan 1. Kita masuk ke contoh ke sifat yang keempat, yaitu A logaritma B pangkat N. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada pangkat. Si numerus punya pangkat, yaitu pangkatnya N. Nah, kalau ketemu A logaritma B pangkat N, itu menjadi
N kali A logaritma B. Pangkatnya ini kita turunkan ke depan. Menjadi N dikali A logaritma B. Kita ambil contoh. 5 logaritma 1/25. Nah, di sini 1/25 kita buat dulu menjadi 5 pangkat berapa? Oke, maka ini 25 kita ganti menjadi 5 pangkat 2. Lalu 1/5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat minus 2. Ya. Jadi kalau sudah ada seperti ini, kita lihat sifat yang keempat. Numerus sudah punya pangkat, yaitu minus 2. Maka pangkatnya kita letakkan ke depan. Jadi minus 2 dikali 5 logaritma 5. Maka hasilnya adalah minus 2 dikali 1. Sama dengan minus 2. Oke, kita lanjut ke sifat yang kelima, yaitu A log B sama dengan P log B per P log A. Artinya kalau ada nanti A log B, itu bisa kita ubah menjadi logaritma B per logaritma A. Jangan terbalik ya. Logaritma B per logaritma A. Kemudian kita buatkan basisnya. Basisnya harus sama. Ya, yang saya buat ini warna merah. Artinya basisnya harus sama. Kalau basisnya di atas P, maka di bawah juga P. Kita ambil contoh. 9 logaritma 27. Nah, kalau kita cari 9 logaritma 27, 27 itu 9 pangkat berapa? Nah, susah ya, maka coba kita gunakan sifat yang kelima ini. Artinya, 9 logaritma 27 ini kita ubah dulu menjadi logaritma 27 per logaritma 9. Ya, ini dia. Kemudian basisnya, kita cari berapa basisnya coba? 2, 3, 4, atau berapa? Iya, kita cari basisnya yang sama-sama menguntungkan. Artinya, menguntungkan untuk yang di atas dan menguntungkan untuk yang di bawah. Basisnya adalah kita ambil 3. Kita ambil 3. Maka di sini 27 itu 3 pangkat berapa? Ada ya. Kemudian 9, 3 pangkat berapa? Ada ya. Nah, coba kalau misalnya kita ambil di sini adalah basisnya 2. Maka 27 adalah 2 pangkat berapa? Nah, susah ya kan? Maka tadi kita ambil syaratnya yang sama-sama menguntungkan. Basisnya adalah 3. Maka 3 logaritma 27 adalah 3. 3 logaritma 9 adalah 2. Hasilnya adalah 3/2. Kemudian kita lanjut untuk sifat yang keenam, yaitu A pangkat N logaritma B pangkat M. Nah, ini sama dengan sifat yang keempat ya. Sifat yang keenam ini di basis ada pangkat, di numerus ada pangkat. Maka hasilnya bagaimana tadi? Pangkatnya kita letakkan di depan. Jadi M per N, jangan terbalik. Ingat, pangkatnya numerus per pangkatnya basis. Jadi M per N dikali A logaritma B. Kita ambil contoh. 9 logaritma 27. Oke. Nah, kita ganti dulu ini 9 dan 27 ini menjadi pangkat. Ya, berarti menjadi 9 itu adalah 3 logaritma 2, 27 adalah 9 itu adalah 3 pangkat 2 dan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, sudah ada pangkat di basis, sudah ada pangkat di numerus. Maka hasilnya ini adalah pangkatnya kita turunkan ke bawah menjadi 3/2. Jangan terbalik ya, ingat pangkatnya numerus per pangkatnya basis. Jadi 3/2 dikali 3 logaritma 3. Maka hasilnya adalah 3/2 dikali 1 sama dengan 3/2. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketujuh, yaitu A log B kali A kali B log C sama dengan A log C. Nah, kita lihat di sini. Di sini numerusnya adalah B dan basis untuk logaritma yang kedua adalah B. Sama ya, saya buat warna merah. Kalau sama, kita anggap aja tidak ada, kita abaikan. Maka hasilnya tinggal yang ujung-ujungnya, A logaritma C. Ini dia. Kita ambil contoh. Contohnya 3 log 4 kali 4 log 9. Nah, 4 di sini sama dengan 4 di sini ya, sama. Ya, kalau sama kita abaikan saja, maka hasilnya tinggal ujung-ujungnya, yaitu 3 logaritma 9. Ayo, berapa 3 logaritma 9? Nah, 9 itu sama dengan 3 pangkat berapa ya? 2. Oke, maka hasil 3 log 9 adalah 2.
Saya coba ambil satu contoh ya, satu contoh lagi. 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 2. Nah, kita lihat ini 3, 3. Kita anggap habis ya. Terus ini 4, 4. Kita habiskan juga. Maka hasilnya ini adalah tinggal ujung-ujungnya. 2 log 2. Hasilnya adalah 1. Oke, kita ke sifat yang ke-8 yaitu A pangkat A log B. Artinya ini, si A ini pangkatnya adalah si logaritma. Sudah, A pangkat A log B. Jadi yang dinamakan pangkat di sini yang mana? Yaitu A log B. Nah, kalau ketemu nanti seperti ini sama dengan B. Kita ambil contoh. 2 pangkat 2 logaritma 3. Kita lihat di sini sudah sama, ya. Basisnya ini sama dengan ini yaitu 2, maka hasil 2 pangkat 2 log 3 itu adalah 3. Oke, demikianlah pembahasan sifat-sifat logaritma ya beserta contoh-contohnya. Semoga apa yang saya jelaskan mudah kalian mengerti. Nah, di sini kalian harus hafal yang ke-8 sifat logaritma ini untuk ke materi selanjutnya, yaitu materi persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma. Nanti bisa di satu soal itu kita mix sifat ini. Kita gunakan sifat ini. Jadi sifat ini sangat berguna untuk materi logaritma, ya. Oke, demikian penjelasan saya untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.